You're too quick. Oh, sorry. Jadi sekarang gini, kamu boleh. Jadi sebenarnya gini, maka itu tadi yang contoh dikatakan itu tidak termasuk dalam kategori tersebut. Nah, sekarang adalah tadi kan dibilang bahwa kalau saya melakukan misconduct, yaitu adalah kesalahan dalam melakukan seperti ini ya. Nah, jadi itu harusnya kesalahan yang benar-benar serius. Tidak bisa cuma bilang, wih, kamu ini nggak begini, ya udah putus kontrak, nggak bisa. Memang harus yang sangat-sangat serius. Kalau kami di pengadilan ya, kalau ada majikan yang memutuskan pekerja dengan dasar bahwa summary release di sini, hakim karena dalam undang-undang itu disebut, kalau seorang majikan mau memutuskan kontrak kerja dengan melakukan summary release, ini adalah merupakan hukuman yang paling parah. Jadi harus ada keputusan kuat. Jadi seperti yang tadi dibilang, misconduct itu berarti memang benar-benar harus serius. Gitu loh. So, for example, child abuse would be a serious misconduct. Nah, misalnya apa? Misalnya kayak kekerasan terhadap anak itu udah termasuk salah satu misconduct itu. So, how about dishonesty? Dishonesty also includes, for example, theft, and it doesn't have to relate it directly to your employer. It doesn't have to steal her money in order to constitute dishonesty. Even though you steal others' money, for example, your employer's friend's money, it also falls under this category. Nah, jadi misalnya juga termasuk itu pencurian. Pencurian itu nggak harus kamu nyuri uang majikan, tapi kamu bisa juga kayak pencurian uang temanmu. Nah, itu juga termasuk salah satu dari dishonesty atau ketidakjujuran. Pencurian uang majikan. How about the theft that when you go to the supermarket? Is it include also? If you're discovered, yeah. Kalau misalnya memang terbukti mencuri di supermarket itu juga bisa termasuk. So remember we talked about one thing about misrepresentation to the immigration officer. Masih ingat nggak soal kayak di petugas imigrasi misalnya memberikan data yang palsu gitu di imigrasi? Masih ingat nggak pembahasan itu kemarin? So, for example, if you work in another place and not work for me while the contract is with me, or you are asked to do, or you are doing jobs like not stated within the contract, then that's the misrepresentation, and then that's why this falls under this category of dishonesty as well. Nah, jadi misrepresentation yang dimaksud itu misalnya kamu itu bekerja untuk saya di dalam kontrak, tapi kamu malah bekerja untuk rumah orang lain. Itu juga termasuk dalam misrepresentation dalam hal ini. Makanya misrepresentation itu bisa masuk dalam ketidakjujuran juga dalam. Is that same like if like all holiday and then they go to do part time? Ya, jadi contohnya misalnya kalau hari Minggu pergi part time kan, kalau ketangkap ya itu termasuk di situ. Ngerti ya ini? So, another situation is habitual neglectful, which is different from serious misconduct. Habitual neglectful means it may not be a serious mistake, but it repeats many times. Jadi habitual neglectful itu seperti kelalaian yang berulang-ulang. Nah, ini termasuk. Jadi kenapa bisa termasuk? Karena kalian itu berulang-ulang kali melakukan kesalahan atau kelalaian. Makanya bisa termasuk dalam kategori ini. For example, you're always late for work and you always break items in your employer's house. Misalnya itu kayak kalian selalu telat untuk datang kerja berkali-kali, nggak cuma sekali doang. Dan misalnya kalian juga sering banget merusakin barang-barangnya majikan berulang-ulang kali. So warning letters can be one of the proof that you are being habitually neglectful, but it is not a must. Jadi kalau misalnya ada surat warning, surat peringatan dari majikan, itu tuh kayak sebagai bentuk kalian itu melakukan perbuatan yang melakukan kelalaian yang berulang-ulang kali. Tapi itu nggak harus, itu bukan suatu keharusan untuk diberikan warning letter dari. So that's the situations whereby the employer can terminate you without notice. Then whether you guys can terminate the contract without notice. Jadi itu adalah alasan di mana majikan itu bisa
bisa memecat kalian tanpa Oke, jelas sampai di sini. Lalu ada pertanyaan, lalu ada pertanyaan, ini kan majikan boleh nih putuskan kontrak tanpa memberitahu 1 bulan nih, tanpa ganti 1 bulan gaji dengan alasan-alasan itu. Pertanyaannya dari Mbak itu Bisa Benda itu, boleh nggak kita yang putus kontrak langsung tanpa mengganti majikan 1 bulan gaji atau kasih 1 bulan pemberitahuan? Boleh nggak? Boleh. Yes. Okay. Do you guys remember the term I've talked about in previous lessons? Ingat yang telah dibicarakan sebelumnya. Apa saja? Ayo. Employ lagi. Ada situasi tertentu yang membahayakan Dia. gaji telat. Ya. Dia tadi gaji telat. Oh ya. In the certain situation, danger situation, employer late to make the payment. like physical abuse. So the term is called constructive dismissal. Ya, itu artinya yang tadi disebutkan itu termasuk juga dalam namanya pemecatan konstruktif. Kak, ini mau tanya, kalau seandainya kan kayak kasus teman itu ya, yang berulang kali merusak barang majikan gitu, tapi kan dia selalu minta diganti yang tidak masuk akal. Nah, ketika dia minta diganti terus, tapi ketika dia berarti Kamu aja bosan ngurusin dia. enggak, maksudnya ya kan ini kasus Kak. Maksudnya kalau ketika dia sendiri langsung notice itu berarti boleh ya? Emang itu notice tadi nggak usah. Sebenarnya kalau kayak gitu itu dia boleh exercise sistemnya dengan dia, tapi apa mungkin buat. She's asking about her friend's case, people who who's immediately deducted the salary. So she asked whether a friend need to search for this. Oh, how long has the employer Udah berapa lama? Ya, Bukan. Majikannya tuh potong gaji. kadang 1 bulan itu sampai 2.000, karena dalam 1 bulan dia bisa merusakin barang itu termasuk 4 kali ya, seperti kayak masak sup gitu kan. Terus sisanya itu kan Pertanyaannya sudah berapa lama saya dipotong-potong? Udah berapa lama? Apakah sudah bertahun-tahun, sudah bertahun. 4 years? Iya. years? But have your friend break any items or whether My friend told the agency, terus agensinya juga udah ngomong nanti sama majikan, tapi majikan masih berulang kali melakukan hal itu, bahkan memotong gaji itu nggak sampai potongan itu nggak seperti itu gitu kan. Terus dikasih tahu sama agensi, tapi majikan masih selalu memotong semaunya dia. Maybe because you need to continue with this, tapi ya. Oke. Secara hukum, kalau seandainya itu pemotongan melanggar hukum yang lebih 300, kalau dia sudah melakukannya, berarti itu sudah pelanggaran. Dia mau mendapatkan bukti, dia boleh langsung keluar dari rumah majikan. Kedua, dia kalau sudah sering berkali-kali dipotong, ya berarti dia bayar gajinya berapa? Bayar gajinya tidak sesuai hukum. Ya, bisa. Jadi dia cuma bisa langsung keluar dari rumah majikan tanpa mengganti majikan 1 bulan gaji. Ya, itu. Paham ya? Tapi kalau bisa dapat bukti kuat. right? So even if you have given 1 month notice to terminate the contract, and then during that period your employer did fees to you, you can still consider this as constructive dismissal. Jadi meskipun kalian udah kasih lebih 1 bulan, tapi memang terjadi hal-hal seperti ini, kalian itu udah bisa termasuk dalam konstruktif pemecatan konstruktif. Ngerti nggak? Misalnya majikan udah ngasih kita notis nih, notisnya baru berjalan 20 hari, lalu majikan mukul. Jadi apakah kita bekerja sampai selesai notis atau boleh langsung keluar? Boleh langsung keluar. Nah, itu maksudnya. So the first situation is you are reasonably fear of physical danger by violence of disease. For example, you always get hit by your employer. That constitutes a reasonable physical danger. Jadi misalnya yang seperti yang di PPD, kalau misalnya yang alasan pertama kali takut, merasakan ketakutan karena ada serangan fisik kayak gitu. Nah, ya serangan fisik oleh majikan dan anggota keluarga majikan terhadap pekerjaan itu juga sudah termasuk dalam ketakutan kalian kalau itu. So what about if the employee stop fighting? Sorry?
if the employee's dog bite them, like hurt them. Oh, jadi Digigit gimana anjing majikan. kalau misalnya majikannya kayak mukul kalian gitu? Bukan. Bagaimana kalau seandainya Anjing majikan digigit. anjing majikan kalian digigit anjing majikan? Kalau gimana kalau misalnya anjingnya majikan gigit kalian? Itu gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi ini nggak boleh ya kita langsung keluar karena kan itu takutnya kita nanti kena prostitusi anjing. Jadi ada majikan harus membiayai Pengobatan. She said that it's not possible for them to dismissal because it's possible that the dog bites contain their virus, so the employer might be need to pay the medical expenses for them. meminta majikan untuk membawa ke dokter. As they said that maybe they need the employer to take them to check the doctor. Yeah, but then